Shalom teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Go Student Online Sharing. Senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman lagi. Meskipun kita nggak bisa bertemu secara offline, tapi semoga video ini bisa memberkati teman-teman semua ya. Teman-teman, perkenalkan, saya Jonathan Cahya. Hari ini diberi kesempatan untuk bisa membagikan sesuatu kepada teman-teman. Teman-teman bisa catat, teman-teman bisa renungkan. Semoga ini bisa jadi rema buat teman-teman semua. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan bahwa teman-teman bisa lihat konten-konten kita di go_student ya, di Instagram kita, dan juga di YouTube kita di Go Bogor Online Service. Ya, teman-teman bisa cek di situ, bahkan bukan cuma untuk kalangan Go Student, tapi juga untuk kalangan yang dewasa dan keluarga dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa cek di sana. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Injil yang jelas. Hari ini perenungan saya bawa dengan judul Injil yang jelas. Kenapa kita harus belajar tentang Injil yang jelas? Artinya kita harus mengerti kembali apa maksud Injil itu diberitakan. Kenapa Injil harus tersampaikan kepada semua orang? Kenapa harus melalui kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan? Hari ini kita mau sama-sama belajar kembali ya teman-teman. Mari kita buka sama-sama di 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan buat teman-teman. Judulnya adalah tentang kebangkitan Kristus. Ya, ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, Paulus mengingatkan kembali kepada orang-orang yang telah menerima Injil tentang pemberitaan Injil. Jadi Paulus berkali-kali mengingatkan tentang Injil yang sudah diberitakan. Maksudnya apa sih? Kenapa sih Paulus selalu mengucapkan Injil itu kembali padahal sudah disampaikan kepada orang-orang yang menerima suratnya? Artinya kita itu sebagai orang Kristen, kita harus diingatkan Injil setiap hari. Ya. Kita harus diingatkan terus tentang Injil, bahwa hidup kita ini adalah tentang mengabarkan Injil. Ya. Ayat kedua dibilang, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya ketika kita nggak berpegang pada Injil, kita akan menjadi orang yang sia-sia saja percaya. Ya, jadi Injil adalah inti dari kekristenan. Dalam catatan saya bilang bahwa saya mendapatkan gini, renungan saya, Injil bukan sekedar pengajaran moralitas. Ya, Injil itu bukan cuma mengajarkan baik dan buruk, benar dan salah. Ya, itu adalah pengajaran moralitas yang cukup dangkal. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Injil adalah inti atau akar, dan moralitas itu cuma ranting-rantingnya. Ya, jadi Injil itu tujuannya adalah mengubah hati dan pikiran. Sementara moralitas seringkali cuma mengubah perilaku-perilaku luar kita. Ya, tapi Injil selalu menyasar kepada hati dan pikiran kita. Ya, saya kasih ada 3 hal apa yang Injil bicarakan. Ada 3 hal dasar apa yang Injil bicarakan. Ya, yang pertama, Injil berbicara tentang darah Kristus. Ya, Injil berbicara tentang darah Kristus, yang artinya pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Saya ulangi, darah Kristus, pengorbanan Kristus membuat kita lari kepada Tuhan dan bukan lari daripada Tuhan. Ya. Injil selalu berbicara tentang darah Kristus supaya mengingatkan kita bahwa kita itu selamat, kita itu diterima Tuhan bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatannya Yesus Kristus. Jadi kita selalu diingatkan bahwa ini bukan usaha kita, tapi ini murni pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, yang kedua, Injil itu selalu berbicara tentang firman Allah. Ya,
Roh Kudus selalu menggunakan Injil untuk membebaskan kita dari dosa dan perasaan terhukum. Ya, tapi setan juga bisa menggunakan Injil. Setan selalu menggunakan kebenaran Injil untuk menuduh kita, dan seolah-olah kita itu masih ada dalam hukumannya Tuhan. Itulah kenapa kita diminta untuk tinggal dalam firman-Nya Tuhan, supaya kita mengenal mana yang benar, mana yang harus kita pikirkan, mana yang harus kita dengarkan, ya, karena Roh Kudus selalu menggunakan Injil untuk membebaskan kita dari dosa. Yang terakhir, ya, Injil selalu berbicara tentang janji, ya. Injil selalu berbicara tentang janji perjanjian baru, ya. Teman-teman harus ingat bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Kebangkitan Yesus membawa janji bahwa hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Bahwa kasih karunia Tuhan menjamin hidup kita, menggaransi hidup kita. Buat teman-teman, semoga sharing berikut ini membuat kita mengerti bahwa Injil yang jelas berbicara tentang pengorbanan Yesus dan berbicara tentang hati dan pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. God bless you.